Oke, sip. Ya, sekarang kita masuk ke ini ya, materi selanjutnya ya. Jadi kemarin kita udah bahas sedikit ya tentang ikatan dan interaksi antar molekul. Kita udah bahas tentang ikatan, yakni di sini ada ikatan logam dan ada ikatan kovalen. Di mana yang berbeda dari ikatan logam dan ikatan kovalen itu adalah eh yang berbeda dari ikatan logam dengan ikatan kovalen itu adalah pola pembentukannya. Jadi kalau ikatan kovalen itu terjadi akibat sharing elektron dari individu atom ke individu atom, sementara yang ikatan logam itu dibentuk dari banyak sharing elektron dari banyak atom. Jadi kita punya banyak atom logam, itu dia sharing bareng, itu membentuk ikatan logam. Sementara ikatan kovalen itu basisnya ada individu dengan individu. Nah, secara objeknya juga ya, kalau ikatan logam ya umumnya pada atom-atom logam, kalau apa, kovalen umumnya pada atom-atom yang non logam, seperti itu. Meskipun, pada atom logam juga memungkinkan terjadinya ikatan kovalen ya, bentuknya seperti itu. Nah, terus kemudian di sini secara visualnya, ikatan kovalen itu bisa ikatan, tunggal, bisa juga ikatan rangkap. Bisa ikatan rangkap 2, rangkap 3, rangkap 4, rangkap 5, dan seterusnya. Kalau ikatan logam itu biasanya tidak ada, visual tunggal rangkapnya, tapi dia berupa awan, kumpulan elektron yang, dia itu kita gambarkan sebagai awan elektron, seperti itu. Jadi dia meluas ya, tidak ada, 1, 2, 3, dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa melihat kekuatan ikatan logam itu dari, secara visual ya, secara visual, apakah rangkap 2, apakah rangkap 3, apakah rangkap 4. Tapi kita ngelihatnya itu dari properties dari penyusun atom-atom logam penyusunnya, seperti itu. Jadi bentuknya seperti itu. Oke, selanjutnya, ini adalah pemisalannya ya, pemisalannya jadi, kalau misalkan kita punya suami istri itu seperti ikatan kovalen ya. Jadi dia ikatannya itu antara individu dengan individu. Jadi akadnya kan bisa dibilang akad antara suami dengan istri. Jadi ikatannya antara individu. Sementara kalau misalkan sebuah organisasi ya, sebuah organisasi dia tuh akadnya itu tidak pada individu, tapi dia akadnya itu adalah komunitas. Jadi kalau mau bubar ya komunitasnya harus bubar gitu. Jadi tidak ada misalkan ini putus maka ya ini nggak mungkin bubar gitu organisasinya seperti itu. Jadi bentuknya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di dunia nyata ya, sedikit, gambaran lah bentuknya itu seperti itu. Nah, selanjutnya perbandingan, TB, TF, TB itu titik didih, TF itu titik leleh, konduktivitas dan kelenturan senyawa kovalen dan logam ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, di kovalen itu titik didihnya dan titik lelehnya kemarin udah saya bilang ya, dia pasti tinggi. Oke, dia pasti tinggi. Kenapa? Karena dari segi, kekuatannya, ikatan kovalen itu sangat-sangat kuat. Jadi sangat kuat gitu. Terus kalau misalkan bagaimana dengan senyawa-senyawa kovalen yang ternyata titik didih dan titik lelehnya rendah seperti HCl, CO2, terus O2, N2, itu kan ikatan kovalen semua tapi mereka memiliki titik didih yang rendah. Nah, kalian harus ingat bahwa, kovalen, ikatan kovalen itu bisa terlihat kekuatan ikatannya, propertiesnya, sifat-sifatnya, itu bisa terlihat kalau misalkan dia itu berada pada molekul yang cukup besar ya. Sehingga apa, kalau molekulnya cukup besar, maka efek dari ikatan kovalennya itu akan, terlihat ya. Ya faktor-faktor dari ikatan kovalen akan terlihat. Sementara kalau misalkan molekulnya itu relatif kecil, kayak misalkan molekul siapa, molekulnya itu adalah O2, N2, H2, Cl2, Br2, CO2, CO, terus CCl4, itu semua adalah ikatan kovalen, tapi molekulnya itu relatif kecil. Maka biasanya properties atau sifat-sifat dari ikatan kovalennya itu tidak terlihat. Yang terlihat itu adalah justru sifat dari interaksinya. Kenapa? Karena interaksinya itu lebih mendominasi dibandingkan dengan ikatannya dalam menentukan sifat materi tersebut. Nah, kalau misalkan materialnya itu relatif besar ya, kayak misalkan, yang dalam hal ini biasanya kita sebut sebagai kovalen raksasa. Contohnya misalkan adalah intan, diamond, itu dia adalah ikatan antara C yang, banyak ya, C seperti itu, cukup banyak, ya itu ikatan, kovalen. Nah, kalau misalkan itu, apa, SiO2 juga sama, kuarsa, itu ikatannya SiO, SiO, SiO terus menerus hingga
cukup banyak sehingga yang mendominasi adalah ikatan kovalennya. Dan mereka itu memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Seperti itu. Nah, itu ikatan kovalen ya. Jadi ikatan kovalen selalu titik didihnya tinggi. Nah, sementara ikatan logam itu titik didihnya itu relatif variabel ya, relatif bervariasi. Maksudnya ada logam-logam yang titik leleh dan titik didihnya itu rendah, contohnya misalkan kayak logam alkali ya. Natrium itu titik lelehnya 90 derajat Celcius, cesium itu juga dalam bentuk cairan. Terus kalium itu juga titik lelehnya rendah sekitar 71 derajat Celcius, 70 derajat Celcius itu kalau kalium. Itu relatif rendah. Cuman ada juga titik leleh yang logam-logam memiliki titik leleh tinggi. Contohnya misalkan wolfram itu sekitar 5.000 derajat Celcius ya, itu titik didihnya. Kita juga punya ada besi, itu juga sekitar 5.000 derajat Celcius kalau nggak salah titik didihnya. Dan sebagainya, dan sebagian besar dari ikatan logam ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa itu bisa bervariasi? Kemarin udah saya bilang bahwa itu tuh tergantung dari ukuran dan ukuran dan banyaknya elektron valensi. Kalau misalnya kita lihat tabelnya di sini ada litium dan natrium. Kita lihat perbandingannya di sini ada litium dan natrium. Litium dan natrium itu berada dalam satu golongan, oke? Satu golongan namun berbeda periode. Nah, di sini kita bisa lihat litium itu memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan natrium. Oke, di sini kita lihat titik leleh dan titik didih dari litium dan natrium. Kita bisa lihat trennya itu menurun. Jadi otomatis litium itu lebih tinggi titik lelehnya dibandingkan dengan natrium. Begitu juga dengan titik didihnya. Nah, ini faktornya apa? Faktornya itu ada di ukuran. Kita bisa lihat yang sama di sini satu golongan tapi memiliki ukuran yang berbeda. Na itu di bawah Li. Nah, maka relatif ukuran Na itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Li. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan ukurannya lebih besar, maka ikatan logam itu relatif akan lemah. Sehingga otomatis titik leleh dan titik didihnya itu lebih tinggi. Lebih rendah. Oke. Lebih rendah ya. Kalau misalkan kita lihat Li dan Na itu lebih rendah ya. Kenapa? Karena ikatan logamnya melemah ketika ukurannya itu membesar. Nah, sebaliknya, kalau misalkan ikatan logamnya itu mau menguat, itu biasanya kalau misalkan elektron valensinya, elektron yang di kulit-kulit terluar itu relatif banyak. Dan itu biasanya terjadi pada logam-logam transisi. Makanya kita bisa lihat logam-logam transisi itu memiliki eh, apa? Memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif besar. Oke, logam-logam transisi itu memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif besar. Seperti itu. Jadi bentuknya itu seperti itu ya. Itu adalah ciri dari ikatan logam dan ikatan kovalen. Nah, selanjutnya itu dia konduktivitas. Konduktivitas kalau logam itu dia cenderung konduktor, sementara kovalen itu dia cenderung non konduktor atau biasa kita sebut sebagai isolator. Nah, di sini kita bisa lihat konduktor atau isolator itu digambarkan dengan band gap yang kita sebut sebagai band gap. Oke. Nah, band gap itu apa? Band gap itu adalah celah ya. Dalam bahasa sederhana itu band itu artinya pita, gap itu artinya jarak atau celah. Jadi band gap itu arti ini ya, harfiahnya itu adalah celah pita. Nah, apa yang dimaksud dengan celah pita? Jadi kalau misalkan suatu zat itu mau mengalami konduktor, mau mengalami konduksi, itu ada yang kita sebut sebagai pita valensi dan ada pita konduksi. Nah, jadi di sini ada pita valensi dan pita konduksi ya di sini. Nah, misalkan di sini adalah pita konduksinya, di sini ada pita valensinya. Ini pita valensinya itu ditandai dengan warna merah. Pita konduksinya itu saya nggak tandain apa-apa. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini misalkan ini adalah pita valensi, ini adalah pita konduksi. Nah, ini jarak di antara kedua ini kita sebut sebagai band gap.
Nah, jarak di antara kedua ini kita sebut sebagai band gap. Nah, ini kita sebut sebagai band gap. Nah, ini kita sebut sebagai band gap. Nah, di sini elektron itu ada di pita valensi. Nah, untuk dia mencapai konduktor, dia harus lompat ke pita konduksi. Nah, pita valensi dan pita konduksi ini dia punya jarak. Nah, jaraknya inilah yang menentukan apakah dia konduktor, isolator, atau mungkin semikonduktor. Nah, seperti itu. Nah, di sini misalkan nah, misalkan sini elektronnya. Nah, elektronnya ini nanti bakalan melompat. Nah, dia bakalan melompat dari sini ke sini. Nah, seret, seret. Nah, ini ketika lompat udah bisa melompat, maka dia jadi elektronnya bisa berjalan. Itu yang kita sebut sebagai apa? Keadaan dia menghantarkan listrik atau konduktivitas ya. Nah, seperti itu. Nah, ini band gap. Nah, kalau misalkan konduktor, band gap-nya itu berkisar dari 0 sampai sekitar 3 ya. 0 sampai 3 ya kalau konduktor ya. Jadi di sini kalau konduktor 0 sampai 3 elektron volt. Satuannya elektron volt ya. 3 elektron volt. Nah, seperti itu. Nah, sementara kalau misalkan semikonduktor di sini itu band gap-nya itu lebih jauh lagi. Lebih jauh itu biasanya sekitar 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4 3 sampai 5 lah, 3 sampai 5 elektron volt. Nah, ini semikonduktor. Jadi ini konduktor. Kalau misalnya kita lihat di sini konduktor, semikonduktor. Semikonduktor maksudnya dia bisa jadi konduktor atau tidak konduktor. Dan yang isolator itu di atas 5. Ya, bisa dibilang. Nah, di sini. Nah, lebih dari 5 ya. Nah, ini adalah isolator. Nah, semakin jauh berarti elektron bakalan semakin susah tuh melampaui dari sini, melampaui dari apa? Dari si ini, dari pita valensi ke pita konduksinya sehingga yang jadi masalah yang apa? Sehingga elektron tidak mungkin keluar dari pita valensi menuju ke pita konduksi. Jadi dia tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, seperti itu. Sementara semikonduktor itu adalah hal yang apa? Material yang paling sering kita gunakan. Kenapa? Karena semikonduktor itu bisa kita atur apakah suatu material itu menjadi konduktor atau tidak. Dan ini biasanya digunakan untuk sebagai sensor. Oke. Jadi misalkan kalian punya sensor sentuh, sensor cahaya, itu adalah kita atur tuh band gap-nya. Kalau sensor sentuh berarti otomatis dengan sentuhan nanti sentuhan itu akan membuat elektronnya itu berenergi lebih tinggi. Nah, sehingga apa? Sehingga elektron yang awalnya tidak bisa melompat ke band gap itu dia bisa melompat gitu. Seperti itu. Itu dengan sentuhan, bisa juga dengan cahaya, bisa banyak lah. Ini biasanya dipakai untuk sensor di semikonduktor itu. Seperti itu. Jadi ini adalah membedakan antara konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa lihat, di sini siapa namanya? Ini band gap-nya itu untuk yang logam itu semuanya 0. Menunjukkan apa? Bahwa logam itu sangat konduktor. Sementara kalau misalkan kita lihat di sini yang kovalen, itu band gap-nya itu cenderung besar. Di sini bisa lebih besar dari 5, 5,47, sini sampai 7,52. Berarti otomatis dia relatif isolator dan dia tidak bisa menghantarkan listrik seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, salah satu kalau dari segi sifat fisiknya itu band gap ya. Kalau dari segi kuantitasnya, kalau dari segi sifat fisiknya kita bisa lihat di sini elektronnya di sini ini relatif bebas. Dia bisa bergerak kemanapun selama atom logam ada di situ. Jadi dia bisa relatif bebas bergerak selama masih di dekat atom logam ya. Jadi otomatis dia bisa menghantarkan listrik dari logam di ujung sini sampai ke ujung sini. Seperti itu. Sementara kalau kovalen itu dia ikatan individu, berarti otomatis elektronnya itu cuma berkisar di sini saja. Seperti itu. Jadi begitu ya, kalau dari segi sifat fisiknya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tidak mudah ditempa ya. Atau
ini berkaitan dengan kekerasan, tidak mudah dibentuk ya, tidak mudah dibentuk. Kalau kovalen itu tidak mudah dibentuk, kalau logam itu sangat mudah dibentuk. Salah satunya apa? Kalau kovalen itu relatif rigid, ikatannya itu rigid, ikatannya itu kaku, sehingga dia untuk dibentuk itu relatif lebih susah. Sementara kalau logam itu bisa dibilang ikatannya itu sangat ini ya, sangat fleksibel, sangat dinamis. Jadi kalau misalkan kita berikan suatu tekanan atau suatu ya suatu tekanan tertentu, maka otomatis dia, logamnya ini akan berubah, akan pindah bentuk sehingga nanti akan dia membuat bentuk baru, sehingga, logam itu relatif mudah untuk dibentuk. Dan ini juga bisa kelihatan dengan yang kita sebut sebagai skala Mohs. Skala Mohs itu adalah kekerasan mineral ya, kekerasan. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini dia kekerasannya 7, 10, ini menunjukkan materialnya sangat keras dan dia sangat kaku ya, seperti itu. Begitu. Sementara kalau yang ini relatif lunak ya, sini juga relatif lunak seperti itu. Kayak gitu. Nah, di sini meskipun keras tapi dia masih bisa dibentuk ya. Masih bisa dibentuk karena relatif sifat logam itu seperti itu. Logam. Nah, seperti itu. Itu untuk ini ya, mudah ditempatkan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke interaksi. Di sini ada yang kita sebut sebagai interaksi ionik dan interaksi van der Waals. Nah, kalau interaksi ionik itu terjadi antara kation atau ion positif dengan anion atau ion negatif. Nah, sementara kalau van der Waals itu tidak berkaitan dengan ion. Meskipun ada sih berkaitan dengan ion, tapi dia lebih ke arah ke kerapatan muatan. Oke, jadi dia lebih ke arah kerapatan muatan. Nah, kalau yang ini emang muatan asli, tapi ini bisa dibilang muatannya muatan semu ya, muatan semu. Jadi di van der Waals itu adalah berkaitan dengan kerapatan muatan. Sementara kalau ini jelas-jelas ion, antara ion positif atau kita sebut sebagai kation dan ion negatif atau kita sebut sebagai anion. Sementara objeknya di sini, objeknya itu ya tentu saja ya, karena ini adalah interaksi antara kation dengan anion, maka dia pasti objeknya adalah kation dengan anion. Sementara van der Waals itu objeknya itu antara molekul dengan molekul. Jadi ini ada dua interaksi ya, ada interaksi ionik, ada interaksi van der Waals. Nah, di sini saya masukkan dia itu sebagai ionik, saya masukkan dia sebagai interaksi. Kenapa saya masukkan dia sebagai interaksi? Karena kalau misalkan kita lihat secara pembentukannya itu dia harusnya kita golongkan sebagai interaksi. Jadi ionik itu bukan ikatan ya, tapi dia lebih ke arah interaksi. Kenapa? Karena kalau ikatan dia harusnya membentuk molekul baru dari hasil sharing elektron. Nah, sementara ionik itu tidak seperti itu. Jadi ingat ya, ionik itu dibentuk bukan karena ionik itu dibentuk antara kation dengan anion. Alias apa? Kationnya sudah ada, anionnya sudah ada, kemudian dibentuk. Terbentuklah ikatan yang interaksi yang kita sebut sebagai interaksi ionik. Seperti itu. Jadi dia terbentuk dari kation dan anion. Dia terbentuk jadilah interaksi ionik. Bukan dari logam dengan non-logam ya. Logam dengan logam bersatu, bereaksi, terus jadi ikatan ionik. Enggak. Jadi sebenarnya relatif dia berbentuknya adalah, secara umum dia berbentuknya adalah dari kation dengan anion. Artinya apa? Kalau misalkan dia masih dalam bentuk logam atau non-logam, maka non-logam dengan logam ini dia bukan sharing elektron, memberikan elektron, saling berbagi elektron, dia membentuk kation dulu, membentuk anion, setelah itu baru setelah membentuk kation dengan anion baru langsung berikatan menjadi interaksi ionik seperti itu. Nah, jadi secara fisik, secara pembentukannya dia termasuk interaksi ionik ya dari van der Waals. Nah, tapi kalau di buku-buku SMA kita sering banget bilang bahwa ionik itu adalah suatu ikatan, bukan suatu interaksi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kenapa bisa seperti itu? Karena interaksi ionik itu kekuatan interaksinya itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Oke. Jadi interaksi ionik itu kekuatan interaksinya itu jauh relatif lebih tinggi dibandingkan dengan interaksi van der Waals. Bahkan dia kekuatan interaksinya itu bisa mendekati ke kekuatan dari ikatan. Nah, selama ini sering banget didefinisikan bahwa yang namanya ikatan itu adalah kuat. Sementara yang namanya interaksi itu lemah. Jadi ikatan kuat, interaksi lemah. Nah, karena ionik ini
kekuatan interaksinya itu sangat kuat, maka dia kadang-kadang kita sebut sebagai ionic bonding atau ikatan ionik. Jadi berdasarkan kekuatannya. Jadi interaksi dengan ikatan itu dibedakan dari kekuatannya. Padahal sebenarnya kalau misalkan dari segi pembentukannya, ionik ini lebih cenderung ke arah interaksi, bukan ke arah ikatan. Jadi lebih cenderung saya menyebutnya dia sebagai interaksi. Jadi dia disebut ikatan karena ya emang karena kuat gitu aja sih kayak gitu. Makanya sering ada kalau menurut saya kurang tepat ya penyebutan ikatan ionik sebagai ikatan ionik gitu. Harusnya interaksi ionik. Seperti itu. Nah, di sini ada sementara van der Waals sendiri itu antara molekul dengan molekul. Di sini antara molekul dengan molekul ya, nanti kita bagi menjadi 4 kategori. 4 kategori, yakni interaksi van der Waals antara ion dengan molekul dipol, antara dipol dengan molekul dipol, antara dipol dengan molekul non-dipol, dan juga ada London, alias yang kita sebut sebagai antara non-dipol dengan non-dipol, yang bisa dikenal sebagai gaya dispersi London dispersion force. Seperti itu. Nah, di sini. Nah, ini contohnya misalkan Na+ dengan H2O itu adalah interaksi ion dipol. HCl dengan H2O itu adalah interaksi dipol-dipol. Br2 dengan H2O itu adalah interaksi dipol dengan non-dipol. Dan London itu antara non-dipol dengan non-dipol itu adalah Br2 dengan Br2. Seperti itu. Oke. Nah, dalam perumusannya di sini kita bisa lihat di sini ada perumusan interaksi ionik dan perumusan interaksi van der Waals. Di mana perumusan interaksi ionik di sini kita bisa lihat interaksi ionik itu dirumuskan minus 1/4 V epsilon 0 kali per epsilon R kali Q1 Q2 per R. Nah, sini. Di sini kita bisa lihat di sini sebenarnya mirip kayak persamaan kolom ya. Kalau misalnya kita lihat di sini itu mirip kayak persamaan kolom 1/4 V epsilon 0 ya. Kalau misalkan kita lihat di sini yang ini itu bisa kita kalau misalnya kita masukin nilai-nilainya ini adalah K alias konstanta kolom yang nilainya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini udah kita kenal ya. Sementara ER apa? ER itu adalah konstanta dielektrik. Nah, ini yang kita sebut sebagai konstanta dielektrik ya. Epsilon R, bukan ER. Epsilon R itu adalah konstanta dielektrik. Oke. Nah, konstanta dielektrik ini pengaruhnya ke lingkungan alias ke pelarutnya ya. Jadi kalau misalkan kita punya ionik, punya senyawa ionik misalkan NaCl, BaCl2, KCl atau apapun, sebenarnya energinya itu dia tergantung dari lingkungannya. Nah, biasanya kalau misalkan di buku-buku itu hanya tertulis seperti ini saja. Hanya tertulis cuman sampai ini saja. Jadi ER-nya itu nggak pernah dimasukin. Padahal sebenarnya kalau misalkan ER-nya tidak dimasukkan, maka otomatis dia yang dihitung adalah energi interaksi ionik pada ruang vakum. Gitu. Jadi energi yang dia hitung adalah energi interaksi ionik pada ruang vakum. Nah, kalau pada udara itu sedikit berbeda dengan ruang vakum ya. Kalau ruang vakum tentu saja ER-nya itu 1, kalau udara itu ER-nya sekitar 1,02. Jadi ya relatif tipis lah energi interaksi ionik pada ruang udara dan ruang vakum. Namun kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan ionik ini kita masukkan ke dalam air, misalkan ya, ke dalam air, maka nilai ER-nya itu tidak lagi 1. Nah, nilai ER-nya itu bakalan berubah. Kalau air, ER-nya itu adalah 79,8 alias 80. Ya, sekitar 80 ya. 79,8. Alias apa? Alias nanti kalau misalkan kalian punya senyawa ionik, kalian larutkan dalam air, kalian masukkan dalam air, maka energi interaksi ionik ya itu bakalan drop sampai 1/79,8 kali. Alias hanya tersisa sekitar 2%-nya. Makanya otomatis apa? Otomatis kalau misalkan kita lihat interaksi ionik, misalkan Na dengan Cl itu berbentuk padatan, tapi ketika dia dalam cairan maka Na dan Cl-nya itu bakalan lepas menjadi Na+ dan Cl-. Kenapa? Karena konstanta dielektrik air itu besar. Jadi ionik itu kenapa dia bisa larut dalam air? Karena konstanta dielektrik air itu besar, bukan karena air itu polar. Nah, ini yang harus dibenerin ya konseptualnya ya. Jadi dia karena konstanta dielektrik air itu besar, bukan karena dia itu dia itu polar seperti itu.
Kenapa? Karena kalau yang polar ada senyawa lagi yang lebih polar dibandingkan air. Contohnya apa? Misalkan asetonitrile. Asetonitrile ini CH3CN itu lebih polar dibandingkan air. Tapi di sini kita bisa lihat dia itu relatif tidak bisa melarutkan ya ionik. Kenapa? Karena dia konstanta dielektriknya itu relatif rendah seperti itu. Kayak seperti itu. Nah, ini untuk interaksi ionik. Sementara kalau interaksi van der Waals sesuai dengan namanya ya, karena interaksi van der Waals itu dia memiliki 4 jenis apa? 4 jenis interaksi, maka bisa kita bilang interaksi van der Waals itu masing-masing interaksi dia memiliki rumusan tersendiri. Di sini kita bisa lihat ini adalah interaksi antara dipol dengan ion. Di sini mu-nya itu mendandakan kepolaran, ya, momen dipol. Di sini adalah Q, Q-nya itu menandakan muatannya. Di sini kita bisa lihat faktornya itu adalah super R kuadrat. Sementara kalau ini adalah antara dipol dengan dipol. Di sini adalah mu1 kuadrat, di sini mu2 kuadrat. Ini antara dipol dengan non dipol, oke? Antara dipol dengan non dipol. Di sini kita bisa lihat di sini ada yang namanya alfa yang kita sebut sebagai polarisabilitas. Nah, dia polarisabilitas ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, ini persamaan Kesom dan ini persamaan Debye. Seperti itu. Nah, sementara kalau yang London itu harusnya kan ya kenapa nggak alfa 1 kali alfa 2, tapi ternyata persamaan London itu tidak semudah itu dirumuskan, tapi dia perumusannya lebih kompleks lagi sehingga ya sampai sekarang saya belum menemukan tentang persamaan London tersebut. Tapi seingat saya itu dia pakai yang namanya parameter Leonard-Jones dan itu enggak kita bahas di sini. Seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ini masing-masing berkaitan dengan muatan atau momen dipolnya ya, seperti itu. Dan ini juga sama berbanding terbalik terhadap jarak. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada yang kita sebut sebagai segitiga Van Arkel ya. Segitiga Van Arkel itu adalah sebuah diagram aja sih, diagram tentang seberapa ionik senyawa kita gitu, seperti itu. Sini kita bisa lihat di sini ada ini adalah ionik, ini metalik, ini kovalen, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat, tapi ini ya apa? Relatif bisa dibilang apa ya, relatif semu ya, karena ini cuman diukur dari perbedaan elektronegatifan doang, seperti itu. Nah, di sini muatan, jarak, dan suhu memengaruhi interaksi ionik dan van der Waals. Ya, seperti yang udah kita lihat ya, dari persamaannya kita bisa lihat di sini dia dipengaruhi oleh Q dan R, di mana Q-nya itu adalah muatan, R-nya itu adalah jarak. Jadi di sini kita bisa lihat ionik itu semakin besar muatannya dan semakin kecil jaraknya, atau dengan kata lain ini adalah semakin kecil jari-jari atomnya, nanti bakalan membesar muatan ioniknya, interaksi ioniknya seperti itu. Sementara van der Waals tentu saja muatannya itu setara dengan mu alias apa namanya? Momen dipol, dan alfa alias polarisabilitas. Di mana polarisabilitas ini dipengaruhi oleh ukurannya. Semakin besar ukurannya itu polarisabilitasnya itu biasanya semakin besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena polarisabilitas itu definisinya itu adalah semakin mudah senyawa tersebut jadi polar, maka semakin tinggi polarisabilitasnya. Jadi kalau misalkan kita punya senyawa dengan ukuran yang besar, misalkan ya, misalkan kita punya senyawa dan ukuran yang besar, dibandingkan dengan ukuran yang kecil, misalkan kita punya senyawa seperti ini, satu senyawa seperti ini, dan satu senyawa ukurannya bentuknya seperti ini. Nah, maka kalau misalkan di sini ada dua buah ada elektron ya, misalkan kita lihat di sini ada satu elektron. Misalkan di sini ada satu elektron. Nah, misalkan di sini ada satu elektron, nah satu elektron di sini itu bisa jadi polar dengan apa? Dengan pindah ke sini. Dengan kalau misalkan elektron terlalu sini atau elektron terlalu sini. Seperti itu. Cuman di sini jarak pindah-pindahnya elektron itu relatif rendah.
relatif rendah. Sehingga apa? Polarisabilitasnya itu bisa dibilang kemungkinan dia jadi polar itu kecil. Ya kalau misalkan dia geser, ya apa? Kemungkinan jadi polar itu dia kecil. Sementara kalau misalkan di sini, itu dia kemungkinan jadi polar itu relatif lebih besar dibandingkan dengan yang di sini. Seperti itu. Sehingga otomatis apa? Otomatis di sini kita bisa bilang polarisabilitas ukuran yang lebih besar itu lebih tinggi. Seperti itu. Karena apa? Karena dia semakin mudah untuk menjadi polar. Seperti itu. Makanya di sini kita sebut sebagai polarisability atau polarisabilitas. Dan di sini jarak juga sama ya, cuman ini faktornya itu signifikan sekali ya. Ada yang R kuadrat dan ada yang R pangkat 6. Seperti itu. Sementara kalau di ionik di sini kita lihat tidak ada faktor suhu, sementara kalau di van der Waals itu ada faktor suhu. Nah, kalau di ionik itu tidak penting suhunya ya, tapi dia penting itu adalah konstanta di elektriknya. Seperti itu. Sementara kalau di van der Waals itu sangat penting dari faktor suhunya, seperti itu. Nah, ini adalah polanya ya. Kita bisa lihat di sini interaksi kasus dipol-dipol, kasus H2O dan HCl. Di sini kita bisa lihat H2O itu memiliki dipol. Di sini bisa dibilang sini adalah yang muatan negatifnya tinggi, sini yang muatan positifnya, sini yang muatan negatifnya, dan sini muatan positifnya. Di sini muatan positif dan negatif saling berinteraksi. Nah, ini kita sebut sebagai interaksi dipol-dipol. Nah, sementara interaksi dipol dengan non-dipol, contohnya misalkan kasusnya adalah H2O dan Br2, kita bisa lihat di sini H2O, di sini Br2. Nah, H2O itu merupakan senyawa yang dipol. Tapi Br2 itu senyawanya non-dipol. Nah, kalau misalkan Br2 itu senyawanya non-dipol, kalau misalkan kita lihat, sini dipol, sini non-dipol. Nah, dia senyawanya non-dipol. Kita bisa lihat dia senyawanya non-dipol dan ini senyawanya dipol, di sini negatif, di sini positif. Nah, kalau misalkan dia non-dipol, itu sebenarnya dia tidak bisa dibilang dia tidak memiliki kerapatan elektron, tidak memiliki perbedaan kerapatan elektron. Maka kalau misalkan dia itu tidak memiliki kerapatan elektron, tidak memiliki perbedaan kerapatan elektron, konsekuensinya seperti apa? Konsekuensinya adalah ya dia tidak bisa berinteraksi karena interaksi itu menuntut adanya perbedaan kerapatan elektron. Tapi ternyata di sini karena molekul H2O-nya itu adalah molekul yang dipol, oke. Molekul H2O-nya itu adalah molekul yang dipol, maka ternyata ini bisa mempengaruhi dari molekul Br2. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini itu muatannya itu relatif negatif, oke. Dia itu muatannya relatif negatif, maka bisa dibilang di sini karena dia muatannya relatif negatif, di sini banyak elektron. Nah, makanya ketika dia mendekat dengan Br2, maka elektron di sekitar Br2 itu relatif menghindari dari oksigen. Karena dia muatannya negatif. Seperti itu. Muatan parsialnya negatif. Maka otomatis apa? Otomatis sebagian dari elektron itu akan menjauhi oksigen sehingga berbentuk seperti ini. Sehingga elektron yang banyak seperti ini itu akan menyebabkan dia jadi negatif. Sementara dia jadi positif. Nah, ini dia jadi menjadi dipol. Gara-gara apa? Gara-gara didekati oleh H2O yang merupakan molekul dipol. Nah, proses terbentuknya ini molekulnya kita sebut sebagai molekul dipol terinduksi. Gitu. Karena dia jadi dipolnya karena diinduksi oleh air. Seperti itu. Sementara kalau misalkan kita lihat, karena dia udah jadi terinduksi, maka otomatis dia bisa berinteraksi antara negatif, parsial negatif dengan parsial positif. Dia bisa berinteraksi sehingga menjadikan dia interaksi dipol dengan non-dipol. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini pola interaksi non-dipol dengan non-dipol. Kalau non-dipol dengan non-dipol, karena dua-duanya tidak ada interaksi, tidak ada perbedaan kepolaran, harusnya dia tidak ada interaksi. Tapi ternyata dipol dengan non-dipol dengan non-dipol alias interaksi London itu juga bisa terjadi diakibatkan apa? Diakibatkan efek polarisabilitas itu. Jadi di sini kita bisa lihat di sini polarisabilitas yang tadi saya bilang dipengaruhi oleh ukuran. Semakin besar ukuran dari molekulnya, maka polarisabilitasnya akan semakin tinggi. Artinya dia menjadi polar itu akan semakin mudah. Sehingga di sini kita bisa lihat Br2
Br2 di sini ada positif, di sini ada negatif. Dia kemudian sesaat itu menjadi polar, menjadi dipol, artinya jadi dipol positif dan dipol negatif gitu. Kenapa seperti itu? Karena ada efek polarisabilitas itu. Semakin besar nilai alfanya, semakin besar nilai polarisabilitasnya, dalam artian di sini semakin besar ukurannya, maka polarisabilitas atau dipol sesaat ini akan semakin mudah terbentuk gitu. Nah, karena dipol sesaat ini makin mudah terbentuk, maka karena dia senyawa dipol, dia bisa menginduksi senyawa yang lain sehingga dia dapat jadi dipol terinduksi dipol sesaat. Nah, karena dua-duanya sudah memiliki perbedaan kerapatan, maka dua-duanya bisa berinteraksi. Seperti itu. Oke. Sip. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Halo, halo. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya? Nggak ada? Oke, sip. Wah, ini nggak seramai kemarin nih. Cuman ada 12 orang. Kemarin sampai 30. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke definisi ikatan hidrogen. Nah, tadi di van der Waals maupun di apa? Di ikatan maupun di interaksi, ikatan cuma ada dua, yakni logam dengan kovalen. Di interaksi itu juga cuma ada dua, yakni van der Waals dengan ionik. Dan van der Waals itu terbaginya cuma ion dipol, dipol-dipol, dipol non-dipol, dan non-dipol non-dipol. Kita dari kedua bahasan itu, kita sama sekali nggak ngebahas apa itu ikatan hidrogen. Nah, sekarang kita bahas ikatan hidrogen itu sebenarnya termasuk dalam bagian apa? Apakah bagian ikatan ataukah bagian interaksi? Kalau bagian ikatan, apakah kovalen atau logam? Kalau bagian interaksi, apakah dia interaksi ionik atau van der Waals? Seperti itu. Nah, sebenarnya secara definisi, definisi sederhana ya tadi antara ikatan dengan interaksi, ikatan hidrogen itu masuk ke dalam interaksi. Oke. Nah, terus kemudian apa? Kemudian dari interaksi itu ini kenapa Nah, sementara dari interaksi itu ternyata ikatan hidrogen masuk ke dalam interaksi van der Waals. Nah, dari interaksi van der Waals itu masuk ke dalam dipol-dipol. Kenapa? Karena ikatan hidrogen sejatinya biasanya dibentuk dari senyawa yang dipol dengan senyawa yang dipol. Seperti itu. Nah, tapi biasanya bahasan ikatan hidrogen itu relatif dipisah dibandingkan dengan ikatan interaksi van der Waals. Oke, atau dipisah daripada interaksi dipol-dipol. Kenapa? Karena interaksi ikatan hidrogen, ya interaksi namanya, interaksi hidrogen bonding, hidrogen bonding interaction. Jadi ikatan hidrogen itu dia memiliki kekuatan ikatan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan interaksi dipol-dipol pada umumnya. Sehingga apa? Sehingga ikatan hidrogen itu kalau misalkan kita masukin ke apa? Oke. Kalau misalkan ikatan hidrogen itu kita masukkan ke dalam pembahasan interaksi dipol-dipol itu sangat jauh perbedaannya, sangat jauh sekali perbedaannya. Perbedaan sifat-sifatnya dan sifat fisik ya khususnya itu sangat jauh. Sehingga apa? Sehingga bahasan ikatan hidrogen itu kita pisah dengan interaksi dipol-dipol. Nah, ikatan hidrogen sendiri apa? Yakni dia interaksi antara atom H dengan atom ya FON ya. Dan tapi ingat atom FON-nya juga harus berikatan dengan H. Contohnya misalkan nih ya. Ini adalah ikatan hidrogen buaya. Di sini interaksi H dengan FO atau N. Di sini adalah interaksi H dengan O. Dan ingat FO atau N itu harus berikatan dengan hidrogen. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini ikatan hidrogen. Jadi bukan cuma interaksi antara H dengan O. Sebab kalau kayak gitu di ethyl ether, di methyl ether juga bisa. Interaksi antara H dengan O. Nah, kalau interaksi H dengan O ini tidak termasuk ikatan hidrogen. Kenapa? Karena H-nya tidak berikatan dengan FON di sini. Seperti itu. Nah, sementara ini dua-duanya adalah ikatan hidrogen. Kenapa? Karena H-nya itu berikatan dengan R
Oke. Dan N-nya itu juga berikatan dengan H. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah ikatan hidrogen. Ya, seperti itu ya. Gitu. Nah, selain itu, kenapa ikatan hidrogen itu kuat? Yang pertama itu adalah karena perbedaan elektronegatifan yang tinggi ya antara hidrogen dengan atom FO dan N. Oke, itu pertama. Itu karena perbedaan elektronegatifan yang tinggi sehingga menyebabkan kerapatan muat interaksi antara keduanya. Interaksi antara keduanya itu relatif itu lebih besar ya, sesuai dengan persamaannya. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini persamaan kesomnya. Sini kan ada momen dipolnya, ada momen dipol. Nah, kalau perbedaan antara momen dipol dari kedua molekul itu tersebut tinggi, maka biasanya lebih apa? Ikatan antara molekul tinggi itu biasanya lebih kuat interaksinya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat seperti itu. Nah, selain itu apa? Ikatan hidrogen itu juga bisa berfungsi bisa dibilang sebagai semi ikatan. Kenapa semi ikatan? Karena kita bisa lihat di sini. Ikatan hidrogen misalkan di sini air. Air itu di sini masih berbentuk ikatan. Tapi bisa seketika itu dia bisa membentuk ini jadi interaksi. Sementara hidrogennya membentuk ikatan di sini. Begitu juga yang lain. Seperti itu. Nah, ketika bisa seperti itu, oke. Ketika bisa seperti itu, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa interaksi hidrogen ini bukan sembarang interaksi, tapi dia juga bisa membentuk ikatan. Jadi bisa dibilang kekuatan interaksinya itu berada di tengah-tengah antara level ikatan dengan level interaksi. Seperti itu. Sehingga menyebabkan dia memiliki titik didih dan titik leleh yang relatif lebih tinggi. Seperti itu. Oke. Sip. Bisa dimengerti sampai sini? Halo, bisa dimengerti? Sebentar dulu ya, saya minum dulu. Bisa, Pak, bisa. Oke, ya kita mulai lagi ya. Sorry, tadi minum dulu. Oke, ya itu adalah ini ya, secara fisis interaksi dan sifat-sifatnya. Sekarang kita masuk ke secara kimia. Secara kimia kita lihat dari sifat materialnya. Kan sini kekuatan, kuantitas dan geometri interaksi berpengaruh pada energi interaksi. Di sini kita bisa lihat. Pertama, di sini kita tahu ya bahwa kekuatan dari interaksi ya, kekuatan interaksi kalau tadi itu interaksinya itu relatif cuma 2 ya, antara kovalen dengan logam dan itu bisa kita bandingkan. Nah, tapi karena ionik dan van der Waals itu bisa dibilang relatif banyak variasinya, maka secara umum sebenarnya secara umum kekuatan ikatannya itu bentuknya seperti ini. Jadi interaksi ion-ion, sorry bukan kekuatan ikatan, kekuatan interaksi itu bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat interaksi antara ion dengan ion itu jauh lebih besar ya dibandingkan dengan interaksi antara dipol dengan ion. Dan itu tentu saja masih relatif lebih besar dibandingkan dibandingkan dengan ikatan hidrogen, terus kemudian dipol-dipol, terus kemudian ion non-dipol, terus non-dipol dengan non-dipol. Nah, ini ion non-dipol sebenarnya jarang sih, karena biasanya ikatan ionik nggak larut dalam non-dipol gitu. Ya cuman dimasukin nggak apa-apa. Ion non-dipol, terus dipol non-dipol, non-dipol dengan non-dipol, atau yang bisa kita sebut sebagai interaksi. Jadi nanti kekuatan interaksi kita itu pertama dipengaruhi oleh urutan kekuatan secara umum. Artinya ya secara umum dia
kekuatannya seperti ini. Jadi secara umum ikatan interaksi ionik itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan interaksi interaksi hidrogen atau interaksi non dipol dengan non dipol ya khususnya seperti itu. Ya secara umum ya. Nah, tapi faktor dalam penyusun material kita itu bukan cuma kekuatan dari interaksi, tapi juga apa? Kuantitas dari interaksi. Semakin banyak interaksi yang terbentuk, maka kekuatan interaksi itu akan semakin meningkat. Nah, kalau misalkan kita bandingkan misalkan senyawa A dengan senyawa B, kita bandingkan mana yang paling banyak interaksinya. Kalau misalkan senyawa A ini paling banyak interaksinya, paling banyak interaksi yang terbentuk, itu biasanya itu dia memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif besar. Seperti itu. Nah, sementara kalau interaksinya itu semakin dikit, itu biasanya kekuatan interaksinya itu akan relatif lebih rendah. Itu dari segi kuantitas ya. Jadi pertama itu adalah dari segi kualitasnya, yang kedua itu dari segi kuantitasnya banyaknya. Yang ketiga itu adalah dari segi geometrinya. Jadi geometri ini nanti yang kita bahas itu adalah gaya intramolekul dan geometri yang berselangnya. Jadi kalau gaya intramolekul itu menyebabkan interaksi dengan molekul lain terhambat. Sehingga apa? Sehingga nanti menyebabkan akan berkurang daya interaksi antara molekul tersebut dengan molekul tetangganya. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan molekulnya itu sendiri itu dia jadi lebih mudah untuk menguap atau lebih mudah untuk melepaskan diri. Sehingga jadi relatif titik leleh dan titik didihnya itu relatif lebih rendah. Seperti itu. Sementara kalau misalkan geometri yang berselang, misalkan positif, negatif itu biasanya menyebabkan dia itu rapuh ya. Karena pergeseran sedikit saja itu bisa membuat materialnya saling tolak-menolak. Nah, ini ya, misalkan contohnya seperti ini. Misalkan kita lihat di sini, kita punya di sini adalah HCl, oke. Sementara di sini adalah polietilen, P, polietilen ya. Polietilen sini di atasnya itu adalah HCl. Nah, ini strukturnya kira-kira seperti ini ya. Meskipun polietilen sebenarnya strukturnya bukan seperti ini ya, karena polietilen yang namanya polimer itu polietilen ya, polimer itu biasanya panjang rantai karbonnya bisa sampai 10.000 ya, misal minimal 10.000 sampai 20.000. Itu adalah polietilen seperti itu. Tapi kira-kira strukturnya seperti ini, ya CH2 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 terus seperti itu sampai panjang. Nah, di sini dia bisa berinteraksi ya antara molekulnya karena CH2-nya itu bentuknya tetrahedral ya. CH4 ya, CH4 itu bentuknya CH2 dengan berikatan CC seperti ini itu biasanya bentuknya tetrahedral. Maka biasanya dia bisa langsung berinteraksi dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat secara harfiah ya, di sini kita bisa lihat interaksinya itu antar molekul itu dia cuma satu. Oke, satu jenis interaksi bentuknya seperti ini. Sementara kalau misalkan polimer, kita bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4, cukup banyak ya, cukup banyak. Kalau misalkan rantai karbonnya sampai 10.000, ya 10.000 interaksi seperti itu. Nah, konsekuensinya apa? Di sini kita bisa lihat ya, di sini. Di sini kalau dari segi kekuatannya saja kita bisa lihat di sini ini adalah interaksi ionik memiliki titik didih itu sekitar 1000 lah. 1000 Kelvin, di sini ya sekitar 900-an Kelvin. Nah, sementara kita lihat di sini untuk ikatan hidrogen ya karena relatif dia lebih rendah kekuatannya. Ya, dia cuman ada di sini 273, 300, di sini sekitar 400-an. Di sini 300, ini 400-an. Seperti itu. Ini adalah ikatan hidrogen. Sementara kalau misalnya kita lihat ikatan dipol itu relatif lebih rendah lagi ya. Di sini titik didihnya di sini 150 Kelvin dan ini di bawah 200 Kelvin. Dan London itu lebih rendah lagi titik didihnya. Kita bisa lihat di sini ada N2 yang memiliki titik leleh sekitar 77 Kelvin. Titik didih 77 Kelvin, O2 50 Kelvin dan helium sekitar 4 Kelvin. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari segi kekuatannya saja kita bisa langsung menebak gitu. Menebak bahwa ionik lebih kuat dibandingkan dengan hidrogen, lebih kuat dibandingkan dengan dipol dan dibandingkan dengan London. Seperti itu. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Kenapa? Di sini ada PET. Nah,
PET itu adalah polietilen tetraftalat, atau dengan kata lain apa, dia itu adalah polimer. Nah, kalau polimer itu dia interaksinya itu interaksi London, oke? Dia interaksi London. Tapi kenapa di sini interaksi London tapi kok titik didihnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ikatan hidrogen? Bukankah interaksi London itu memiliki kekuatan interaksi yang relatif rendah? Ya, interaksi London pada PET itu akan memiliki kekuatan interaksi yang relatif rendah. Tapi ingat, PET itu adalah sebuah polimer, di mana polimer itu adalah rantai yang sangat panjang. Dengan katanya apa? Meskipun dia itu interaksinya itu lemah, tapi dia tetap memiliki titik didih yang relatif tinggi. Kenapa? Karena interaksinya lemah, tapi jumlahnya itu sangat banyak. Sehingga apa? Energi yang lemah itu kemudian terakumulasi menjadi energi yang cukup besar. Sehingga untuk memutus ikatan polimer dari PET itu membutuhkan energi yang sangat besar. Sehingga apa? Sehingga titik lelehnya dan titik didihnya itu relatif lebih besar. Seperti itu. Dibandingkan dengan ikatan-ikatan lain. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Halo, bisa dimengerti di sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke gaya intramolekul. Nah, di sini ada yang kita sebut sebagai ortonitrophenol, paranitrophenol, dan metanitrophenol. Nah, apa itu ortonitropara? Nih, nanti ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita bahas di minggu depan ya. Jadi minggu depan 3 minggu berturut-turut, ya minggu ketiga, keempat, dan kelima itu kita bahas organik saja. Gitu. Bahas tentang reaksi-reaksi organik seperti itu. Nah, karena kayaknya cukup banyak yang ini organik ya. Nah, di sini kita bisa lihat orto itu adalah gugus yang bersebelahan. Di sini kita bisa lihat di sini ada gugus NO2 sorry. Di sini ada gugus NO2, di sini ada gugus OH. Nah, kalau misalkan mereka bersebelahan pada atom C, itu kita sebut sebagai posisi orto. Kalau misalkan OH dan NO2-nya itu berseberangan, itu kita sebut sebagai posisi para. Dan kalau misalkan dia itu relatif berselang satu seperti ini, jadi ini NO2-nya di sini, OH-nya di sini, itu kita sebut sebagai posisi meta. Di sini kita bisa lihat energi dari para, meta, dan nitro, ortonitrophenol, paranitrophenol, dan metanitrophenol, kita bisa lihat titik didih orto itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan titik didih enggak jauh sih sebenarnya. Ya, dia relatif ini ya, relatif lebih rendah jauh. Relatif lebih rendah jauh dibandingkan dengan paranitrophenol dan metanitrophenol. Kenapa seperti itu? Karena ortonitrophenol kita bisa lihat di sini, karena gugusnya itu bersebelahan dan ini O-nya itu hanya itu berikatan dengan O. Ininya menjadi apa? Ininya menjadi ikatan hidrogen. Nah, interaksinya menjadi ikatan hidrogen. Nah, tapi yang jadi masalah adalah dia interaksi ikatan hidrogen terhadap dirinya sendiri. Sehingga apa? Sehingga dia cenderung tidak berinteraksi dengan molekul lain. Kalau misalkan dia tidak cenderung untuk tidak berinteraksi dengan molekul lain, maka itu dia semakin mudah untuk diuapkan. Gitu. Seperti halnya gas mulia. Gas mulia itu kan dia sangat mudah untuk menguap gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat dia sangat mudah untuk menguap, kenapa? Karena dia cenderung tidak berinteraksi dengan sesamanya. Nah, kalau misalkan suatu molekul seperti ini, dia banyak gaya intramolekularnya, maka dia cenderung untuk tidak berinteraksi dengan sebelahnya. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan titik didihnya itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Seperti itu. Oke. Sampai di sini bisa dimengerti? Halo, bisa dimengerti? Tes tes. Bisa, Kak. Saya.
Oke. Nah, ini yang tadi ya. Ionik. Oh ya, di sini untuk ionik ya. Ionik kita bisa lihat di sini ionik untuk ikatan ionik ya, ini gaya intramolekul. Nah, kalau misalkan ionik itu molekulnya itu dia relatif berselang. Kenapa maksudnya berselang? Apa di sini ikatan positif, si muatan positif, negatif, positif, negatif terus semua. Nah, dia berselang. Nah, sehingga apa? Kalau misalkan kita kasih tekanan sedikit saja, itu nanti dia bisa bergeser. Nah, kalau misalkan dia bergeser, maka di sini positif akan ketemu positif, negatif akan ketemu negatif. Sehingga apa? Dia bakalan hancur. Nah, ketika dia hancur itu, ya ini dia menjadi rapuh. Dia rapuh. Inilah alasan kenapa kalau misalnya kalian punya ionik, interaksi ionik, kalian punya senyawa ionik, ionik itu adalah senyawa dengan kekuatan interaksi itu cukup besar, sehingga melelehkan ataupun mendidihkannya itu membutuhkan suhu yang relatif tinggi. Tapi ternyata ionik meskipun dia energi interaksinya itu tinggi, itu dia sangat rapuh. Kenapa? Karena dia itu mudah untuk bergeser. Seperti itu. Sini kita bisa lihat ini adalah band gap dan dia isolator ya, ionik itu isolator. Nah, kalau misalkan dia dilarutkan dalam air terus jadi konduktor, nah yang konduktornya itu airnya, bukan ioniknya. Kenapa? Karena yang konduktor itu adalah larutannya di mana itu adalah air yang membawa ion-ionnya, seperti itu. Jadi bukan ini ya, bukan senyawa ionik ya, karena senyawa ionik dia relatifnya dia band gap-nya itu tinggi semua. Kita bisa lihat dia semua termasuk isolator semua, gitu. Kalau mau scale kita bisa lihat ini adalah kerapuhannya. Nah, mau scale seperti itu. Oke. Sip. Nah, di sini adalah soal latihannya. Nah, ini Kasaman. Oke, sip. Ya, mungkin sekian aja sih. Cuman baru jam 9. Masih ada 1 jam. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak mengenai ini? Ada yang mau ditanyain dulu? Halo, halo. Ada yang mau tanyakan dulu tentang materi ini? Nggak ada? Oke. Ya, karena nggak ada, kita lanjut aja ke materi lain. Ya, di sini udah jelas ya. Ikatan dan interaksi antar molekul. Nah, sekarang kita masuk ke materi lain, yakni tentang kita masuk ke organik aja dulu. Ke organik, ke tata nama, biar minggu depannya udah bisa masuk ke interaksi. Bukan interaksi, bisa masuk ke reaksi, seperti itu. Oke. Oke. Oke, terus slide-nya kelihatan? Halo, halo, slide-nya kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Sip. Ya, sekarang kita bahas ke kimia organik ya. Nah, dalam hal ini kimia organiknya saya bakal ngebahas karena cuma 1 jam, ini ngebahas tentang tata nama saja. Jadi kita bahas tentang tata nama saja. Di sini kita bisa lihat. Itu saya namakan kimia organik 1 ya.
Nah, selanjutnya di sini. Pertama kita tentu saja adalah masuk ke hidrokarbon. Apa yang dimaksud dengan hidrokarbon? Hidrokarbon itu merupakan senyawa organik yang hanya mengandung atom karbon C dan atom karbon H. Dengan C itu atom C, atom C dengan atom H. Nah, di mana C itu adalah atom karbon dan H itu adalah atom hidrogen. Sehingga karena cuma ada dua, ya kita sebut sebagai hidrokarbon. Seperti itu. Nah, hidrokarbon yang paling dasar itu adalah hidrokarbon yang tidak memiliki ikatan rangkap. Oke, dia tidak memiliki ikatan rangkap yang kita sebut sebagai alkana. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya itu bentuknya biasanya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, apa yang dimaksud dengan garis-garis dan seperti ini? Jadi, kalau misalkan kalian melihat bentuk seperti ini, bentuk garis seperti ini dan sudut seperti ini. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa C itu memiliki 4 ikatan. Ya. C itu memiliki 4 ikatan. Oke, dan dia harus 4. Oke, dia harus 4. Tidak boleh yang lain. Nah, di sini karena C memiliki 4 ikatan, maka di sini kita bisa lihat di bagian ujung dan di bagian sudutnya itu kita tetapkan sebagai atom karbon. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, maksudnya itu maksud gambar bentuk seperti ini apa? Tiap ujung terminal dan titik sudut itu adalah atom karbon. Si atom karbon, 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 karbon. Seperti itu. Oke. Nah, di sini berarti atom karbon, ini atom karbon. Di sini ada garis, ini menunjukkan ikatan. Kalau garisnya satu seperti ini, itu kita sebut itu adalah ikatan tunggal. Kalau garisnya 2, itu adalah ikatan rangkap. Kalau garisnya 3, itu adalah ikatan rangkap 3. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada garis tunggal. Berarti atom C di sini cuma mengikat tunggal ke C. Mengikat satu ya ikatan tunggal ya dengan C yang di sini. Nah, di sini C-nya itu harus 4 ikatannya. Berarti ada 3 sisa C lagi yang dia bakalan berikatan. Ada 3 ikatan lagi yang akan mengikat dengan C. Nah, apa itu? Yakni adalah hidrogen. Berarti otomatis apa? Jadi pokoknya kalau misalkan dia itu tidak ada atom lain selain selain di sini terminal atau sudut ini, maka dia berikatan dengan hidrogen. Berarti otomatis di sini adalah CH3. Sementara di sini C-nya berikuti dengan 2 hidrogen. Berarti dia adalah CH2. Nah, kita bisa lihat di sini itu adalah CH. Kenapa? Karena C-nya sudah berikatan dengan 3 atom C lain. Berarti tinggal satu lagi, maka ini H. Oke, sampai di sini bisa dimengerti tata cara baca ini diagram di hidrokarbon. Gambar hidrokarbon. Mengerti ya? Oke. Nah, selanjutnya kita bahas tata namanya. Nah, suatu alkana, gitu ya. Alkana itu bisa berbentuk rantai alifatik. Rantai alifatik ini adalah rantai terbuka. Contohnya ini ya. Ini adalah alifatik. Ini kita bisa lihat sebagai rantai terbuka ya. Ini adalah alifatik, dia rantai terbuka. Kalau dan juga alisiklik. Di mana alisiklik ini adalah rantai cincin. Oke. Yaitu rantai cincin atau rantai tertutup. Jadi kalau misalnya kita sambungkan di sini ada yang bertemu lagi. Ditutup. Oke. Nah, secara umum tata nama senyawa alkana itu adalah bentuknya seperti ini, tergantung dari jumlah atom karbonnya. Kalau atom karbonnya 1, maka namanya itu adalah metana. Kalau 2 itu adalah etana, kalau 3 itu adalah propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana. Sementara kalau dia siklik, itu tinggal lihat aja berapa jumlah atom karbonnya dan kita lihat sikliknya yang terbentuk siklus berapa. Kalau misalkan 3 berarti siklopropana, 4 siklobutana, 5 siklopentana, 6 sikloheksana, 7 sikloheptana, siklooktana, siklonona, dan siklodekana. Seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini ya. Secara umum
tata namanya bentuknya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke gugus fungsi. Nah, gugus fungsi ini merupakan gugus yang terdapat dalam senyawa organik yang memiliki ciri khas, sehingga senyawa organik tersebut memiliki sifat yang relatif berbeda dengan senyawa yang lain. Senyawa dengan gugus fungsi yang sama akan memiliki kesamaan sifat, baik sifat kimia maupun sifat fisika dari senyawa tersebut. Seperti itu. Nah, di sini gugus fungsi ya. Nah, eee, jadi, kalau misalkan kalian punya reaksi ya, perhatikan gugus fungsinya. Karena gugus fungsi yang sama itu cenderung akan memiliki reaksi yang sama juga. Jadi, molekul organik yang memiliki gugus fungsi yang sama itu cenderung sifatnya juga sama. Jadi yang kalian perhatikan itu kalau misalkan ngelihat senyawa organik, sebesar apapun senyawa organiknya, seaneh apapun bentuknya, maka lihatlah gugus fungsinya. Karena dia relatif bentuknya sama dan perlakuan secara kimia maupun fisika itu juga sama. Seperti itu gugus fungsi. Nah, di sini gugus fungsinya di sini yang kita pelajari itu umumnya itu ada 12 ya, cuman yang biasa kita keluarkan itu cuman sampai 10 aja, cuman sampai amina saja. Nah, seperti itu. Nah, misalkan gugus fungsi pertama itu adalah alkena, alkuna, halida, alkohol, eter, keton, aldehid, karboksilat, ester, amina, amida, dan nitril. Seperti itu. Kalau tata namanya ya jadi alkil ena, alkil una, alkil ida, dan alkil ol, dan sebagainya. Jadi misalkan di sini kita punya kita lihat di sini kita punya senyawa yang memiliki 4 atom karbon. Nah, 4 atom karbon itu kalau misalkan kita reverse, kita tuju pada tata nama sebelumnya, maka namanya itu adalah butana. Sini kita bisa lihat, ini adalah butana. Itu adalah butana. Nah, kalau misalkan di sini ada rangkap 2, nah, ada rangkap 2. Nah, di sini rangkap 2 itu adalah alkena. Namanya jadi alkil ena. Jadi kita sebut sebagai butena, gitu. Sini belum ada penomoran ya, nanti penomorannya nanti. Sementara kalau rangkap 3 butuna, sini ada gugus ini, gugus karbonil, namanya gugus karbonil dengan H. Gugus aldehid namanya jadi butanal. Kalau di sini jadi OH namanya jadi butanol. Kalau di sini jadi CO namanya jadi butanon. Kalau di sini OOH itu namanya jadi butanol. Oke. Kalau yang lain sebenarnya sama aja ya. Kalau ada NH2 berarti butanamina dan sebagainya. Nah, kayak misalkan di sini 3 ini adalah propanamina. Kenapa? Karena ada amina pada gugus propana ya. Sementara kalau misalkan di sini aminanya salah satu hanya diganti dengan suatu gugus lain, ya kita sebut sebagai N-metil. Nah, ini N-metil propanamina. Sementara ada 2 berarti N-metil, N-etil propanamina. Oke, jadi bentuknya seperti itu. NN, etil, metil, propanamina. Oke, nah sekarang kita masuk ke tata nama umumnya. Oke. Tata nama umumnya yang pertama itu adalah kalian harus menentukan dulu rantai utamanya. Nah, rantai utama ini dapat ditentukan dengan prioritas sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah pertama, kalau misalkan menentukan rantai utama itu tentukan dulu gugus fungsi prioritas. Dan rantai yang paling prioritas itu adalah rantai yang memiliki gugus fungsi yang paling prioritas, seperti itu. Yang kedua itu ada rantai terpanjang, yang ketiga itu adalah rantai dengan cabang terbanyak. Sebentar ya, saya ambil minum dulu.
Oke, tes. Sip. Sorry ya, tadi ngambil minum dulu. Oke, yang pertama itu adalah tentukan rantai utama ya. Nah, rantai utama ini ditentukan dengan prioritas rantai sebagai berikut. Pertama, rantai itu harus ada gugus fungsi prioritasnya. Yang kedua, rantainya itu panjang. Oke. Yang ketiga, rantainya itu cabangnya paling banyak. Nah, di sini gugus fungsi prioritas yang cocok jadi rantai utama itu adalah gugus fungsi seperti ini. Jadi yang bisa jadi rantai utama itu cuman karboksilat, ester, aldehid, keton, alkohol, alkuna, alkena, dan alkana. Sementara kalau misalkan rantai kalian itu mengandung gugus eter, amina, alkil, atau haloalkana, halida, maka itu tidak bisa dijadikan rantai utama. Jadi artinya apa? Kalau misalkan ada gugus eter, amina, alkil, dan haloalkana, maka rantai utamanya itu adalah rantai yang mengandung alkana. Jadi rantai utamanya tata namanya sesuai dengan tata nama alkana. Kalau misalkan rantai kalian mengandung karboksilat, maka pakai tata nama karboksilat. Ester pakai tata nama ester, ya ester sama karboksilat sama sih. Aldehid pakai tata nama aldehid, keton pakai tata nama keton, OH pakai tata nama alkohol, alkuna, alkena, dan alkana. Kalau misalkan kalian ada rantai terus cuman ada gugus amina, maka pakai tata nama alkana. Kayak misalkan di sini. Di sini amina, cuman ada gugus amina, maka pakainya tata nama alkana. Apa? Karbonnya cuma 3, berarti propana. Nanti tinggal tambahin propana, amina. Nah, sini rantainya juga cuma 3, pakai propana, amina. N-metil itu sebagai cabang aja. Kenapa? Ini metil dia berikatan dengan N. Sini N, etil, metil. Ini etil, metil, propana, amina. Seperti itu. Oke, bentar. Iklan. Nah, selanjutnya rantai terpanjang, nah itu banyak. Terus setelah penentuan rantai utama, maka rantai-rantai sisanya itu jadi rantai cabang. Nah, rantai cabang itu kalau misalkan cabangnya itu adalah alkil atau dalam hal ini alkana yang menjadi cabang, maka tata namanya itu diganti jadi il. Misalnya metana jadi metil, etana jadi etil, propana jadi propil, butana jadi butil, pentana jadi pentil, dan seterusnya. Oke. Begitu juga kalau misalkan siklo ya, yang cabang itu adalah siklobutana jadi siklobutil, siklopentana jadi siklopentil, dan sebagainya. Sikloheksana jadi sikloheksil. Seperti itu. Sini. Nah, kalau misalkan dalam molekul kalian itu dapat dua gugus fungsi, kalian harus milih gugus mana yang lebih prioritas sesuai dengan urutan ini. Misalkan ada karboksilat dengan alkohol, maka kalian pilih yang utama itu adalah karboksilat. Berarti pakai tata namanya pakai karboksilat. Maka alkohol ini jadi gugus samping. Nah, gugus sampingnya itu berubah namanya. Kalau alkohol jadi hidroksi, kalau keton atau aldehid jadi keto atau okso, kalau OR, nih OR itu eter ya, itu jadi alkoksi namanya jadi alkoksi. Nah, nanti ada cabang itu nanti juga punya urutan prioritas sesuai dengan urutannya seperti ini. Jadi eter, amina, alkil, dan halo seperti itu. Ya, sebentar ya. Nah, sini. Terus nanti kita nomorin. Nah, tapi penomoran terkecil itu harus di gugus fungsi ya. Gugus fungsi prioritas itu jadi nomor terkecil. Terus tidak harus 1 ya. Pokoknya nomornya yang paling kecil ya, gugus fungsi yang prioritas. Nah, kalau ada cabang yang sama pakai di, tri, tetra, kuarta, ya di, tetra, dan penta, dan sebagainya. Penamaan dimulai dari rantai cabang dengan urutan yang alfabetis. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Misalkan senyawa ini. Senyawa ini kita bisa lihat di sini senyawa ini. Pertama, kita harus tentukan apa? Tentukan adalah rantai utamanya dulu kita tentukan. Penentuan rantai utama itu dia harus mengandung gugus fungsi prioritas.
Di sini cuma ada satu gugus fungsi kebetulan, yakni alkohol. Maka rantai utama kita harus mengandung alkohol. Harus C-nya itu harus berikatan dengan alkohol, kan dengan OH. Nah, jadi bentuknya gimana? Ya udah, berarti kan bisa aja kita ngebentuk C yang seperti rantai utamanya seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai rantai utamanya seperti ini, misalkan yang biru ya. Atau bisa juga yang hijau. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang biru di sini 1 2 3 4 5, cuman ada 5. Nah, kurang panjang di sini 1 2 3 4 5 6. Di sini ada 6. Maka otomatis apa? Kita milih rantai hijau yang jadi rantai utamanya seperti itu. Oke. Rantai hijau menjadi rantai utamanya. Nah, kenapa? Karena dia panjangnya 6 seperti itu. Jadi terus apa? Kita nomorkan. Ketika kita dapat rantai utama, maka di sini, maka penomoran atom karbon itu berkisar pada atom karbon di rantai utama saja. Sini OH, penomorannya itu bisa kita mulai dari sini atau dari sini. Cuman kalau dari sini OH-nya jadi nomor 5. Kalau dari sini OH-nya jadi nomor 2. Maka kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 6 berarti heksana. Karena di sini gugusnya alkohol, jadi heksanol. Nah, di sini posisi alkoholnya di posisi kedua, berarti 2 heksanol. Sementara sisanya itu adalah cabang. Cabangnya di sini cuma metil, jadi 4 metil, 2 heksanol. Seperti itu. Oke. Sampai di sini bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Halo? Halo, halo? Cukup, Pak. Cukup ya? Nah, sekarang misalkan kayak gini, ini juga sama ya. Jadi 2,5 dimetil 3 heptanon. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada cabang-cabang tertentu ya, yang bisa dibilang cabang-cabang ya yang sering ada ya, cuman bentuknya sedikit aneh, sedikit unik bentuknya. Jadi kita bisa lihat ini kalau bentuknya seperti ini kita sebut sebagai sekunder butil. Kalau bentuknya seperti ini kita sebut sebagai tersier butil. Kalau bentuknya seperti ini kita sebut sebagai isopropil. Kalau bentuknya seperti ini itu kita sebut sebagai isobutil. Nah, ini paling cabang-cabang ini aja yang unik. Seperti ini. Nah, di sini juga ada cabang yang kita sebut sebagai cabang vinil ya. Sini cabang vinil. Seperti itu. Nah, di sini cabang asil. Nah, ini ada nama-nama khususnya ya. Ini nama-nama trivial nih. Asil. Nah, ini ada formil atau forma. Ini ada fenil. Ini ada benzil. Benzil itu benzen dengan CH2 ya. Nah, ini adalah cabang-cabangnya. Nah, di sini kadang-kadang disingkat juga ya. Asil itu singkat AC. Jadi kadang-kadang kalau misalkan asam asetat itu kadang-kadang ditulis sebagai ACOH. Kenapa? Karena AC itu adalah asil, CH3CO, dan OH itu ya tinggal tambahin OH. Berarti kan CH3COOH. Berarti itu adalah asam asetat. Nah, ini forma atau formil ya. Ada forma, kalau di sini H berarti formaldehid. Kalau misalkan ya etil format. Nah, seperti itu. Jadi ini format bisa juga nih COOH. Nah, itu format seperti itu. Ini fenil ya pH, disingkat juga pH. Kalau benzil disingkat juga sebagai BZ. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adalah sebentar ya. Di sini kita bisa lihat di sini ada beberapa banyak gugus fungsi. Di sini ada gugus fungsi karboksilat, di sini ada gugus fungsi keton, di sini ada gugus fungsi alkohol. Nah, seperti yang udah saya jelasin sebelumnya bahwa pertama itu tentuin dulu rantai utama. Yang dimana rantai utamanya itu dia harus mengandung gugus fungsi yang paling prioritas. Yakni apa? Karboksilat. Maka kalau misalnya kita lihat rantai utamanya adalah yang ini. Sementara yang lain itu adalah rantai cabang. Sini kita nomorin 1, 2, 3, 4, 5 karena dia harus nomor 1 ya, nomor terendah.
Nah, di sini kalau namanya 5 berarti namanya pentana. Karena dia karboksilat berarti namanya pentanoat. Oke. Nah, di sini itu namanya pentanoat. Nah, sementara yang lain itu jadi cabang. Di sini kita bisa lihat, di sini ada cabang keton di nomor 3 dan cabang OH di nomor 4. Maka 3 ini kita sebut sebagai bukan keton, bukan on, tapi okso atau keto. Jadi bisa kita sebut sebagai 3 oksopentanol. Sementara OH di sini bukan ol, tapi hidroksi. Berarti ini 4 hidroksi. Jadi asam 4 hidroksi 3 okso pentanoat. Oke. Nah, kenapa hidroksi lebih dulu? Ya, soalnya secara alfabet. Nah, H dan O itu lebih cenderung H. Maka asam 4 hidroksi 3 okso pentanoat seperti ini. Oke. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Kak. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup, Pak. Cukup ya? Nah, selanjutnya kita pakai tata nama trivial. Nah, terkadang senyawa organik itu juga tata namanya itu pakai alfa, beta, gamma hingga omega ya. Jadi alfa, beta, gamma, omega. Nah, simbol alfa itu digunakan untuk menyatakan posisi gugus itu berada bersebelahan dengan atom karbon yang gugus fungsi prioritas ya. Kalau beta itu sebelahnya alfa, ya. Kalau gamma itu sebelahnya beta seperti itu. Nah, kalau omega, omega itu adalah posisi atom karbon terakhir pada senyawa tersebut. Berapapun banyaknya atom karbon, kalau misalkan dia terakhir itu kadang itu kita sering sebut sebagai omega. Jadi omega itu berkaitan dengan posisi ya terakhir atau bukan ya. Betul. Nah, kalau misalkan kalian pernah dengar yang namanya asam lemak tak jenuh omega 9 atau asam lemak tak jenuh omega 6, omega 3 seperti itu tata namanya itu dari sini. Nanti saya gambarin asam lemak tak jenuh omega 9 seperti apa. Di sini kita bisa lihat di sini. Di sini adalah alfa, di sini ada gugus fungsi prioritasnya, kita bisa lihat. Ini adalah gugus karboksilat. Sebelah gugus ini itu kita sebut sebagai karbon alfa. Nah, ini alfa. Sebelahnya lagi itu adalah beta, sebelahnya lagi itu gamma, dan sebelahnya lagi itu omega. Seperti itu. Jadi alfa, beta, gamma, dan omega. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat alfa, beta, gamma, dan omega. Alfa sebelahnya beta, gamma, dan omega. Jadi kita tinggal ganti aja. Ini sebagai dari 4 hidroksi jadi gamma hidroksi. Jadi 3 okso menjadi beta okso pentanoat seperti itu. Nah, sementara kalau yang dimulai dari omega misalkan nih ya, asam lemak tak jenuh omega 9. Maksudnya apa? Asam lemak itu adalah karboksilat ya. Karboksilat dengan memiliki karbon banyak itu asam lemak. Tak jenuh itu adalah gugus alkena. Oke. Omega 9 berarti gugus tak jenuh yang berada pada atom ke-9 dari omega. Di omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5, omega 6, omega 7, omega 8, omega 9. Di sini ada gugus tak jenuh. Nah, ini yang kita sebut sebagai asam lemak tak jenuh omega 9. Kalau omega 6 gimana? Omega 6 tuh ada di sini dan ada juga di atom 6 omega. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada ikatan rangkap di sini. Omega 3 gimana? Ada di omega 1, 2, 3, ada di omega 3, omega 6, omega 9 seperti itu. Saya lupa namanya sih, asam oleat, asam linoleat, asam linolenat seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Ya, selebihnya ini adalah tata nama benzen ya. Sini tata nama benzen. Sini ada benzena, ada toluena, ada fenol. Nah, ini tata nama trivial ya. Nama trivial yang ya bisa dibilang ini cukup dihafal saja, diingat-ingat saja. Di sini kita bisa lihat, di sini ada benzena. Nah, kalau benzena dengan CH3 itu metil benzen atau seringnya disebut sebagai toluen. Benzen alkohol, benzil alkohol atau fenol ya.
biasa disebut sebagai fenol, benzen dengan alkohol. Ini asam benzoat. Ini benzalaldehid, benzen dengan aldehid. Ada benzen dengan amina atau aminobenzen atau biasa kita sebut sebagai anilin. Ini benzen dengan gugus asil. Nah, ini kita sebut sebagai acetofenon. Oke. Kita sebut sebagai acetofenon. Sini ada nitrobenzen. Ada asam benzen sulfonat seperti itu. Nah, ini yang tadi ya. Ini adalah ortonitrofenol. Kita bisa lihat di sini sebelahan. Ini adalah metanitrofenol bersama satu. Di sini adalah paranitrofenol yang berseberangan. Seperti itu. Nah, ada juga yang selain pakai tata nama resmi ya. Jadi ortometapara itu tata nama resmi, tata nama yang tidak resmi misalkan OH dengan CH3 ini bisa dibilang kan ini sebenarnya kan ortometilfenol ya, ortometilfenol atau ortohidroksitoluen. Nah, biasanya lebih senang sebagai ortohidroksitoluen itu biasanya kita sebut sebagai kresol, ya, ortokresol. Kalau misalkan OH seperti ini kita sebut sebagai katekol. Nah, katekol ini biasanya digunakan buat lem katekol. Ada dulu zaman saya kecil namanya lem kateko itu ada. Katekol. Nah, ini terbuat dari katekol. Ini hidroquinon ya. Ini hidroquinon ini biasanya ada di skincare abal-abal tapi. Abal-abal yang ini yang bikin iritasi kulit. Jadi ini bikin iritasi kulit. Ya, hidroquinon namanya seperti itu. Dan ini ada beberapa ini ya. Derivatif lain, contoh misalkan kumen, stiren, silen. Nah, silen ini yang biasanya digunakan untuk pelarut di spidol. Nah, silen. Nah, spidolnya cuma spidol permanen, itu biasanya pakai silen. Oh, sorry, spidol non permanen biasanya pakai silen. Kalau yang permanen justru tidak pakai silen. Free silen biasanya. Nah, ini fenol, acetofenol. Anisol, ini anilin, nitrobenzen, benzen nitrat, benzoamida, naftalen, dan antrasen seperti itu. Oke, sementara di sini yang heterosiklik ya. Di sini tetrahidrofuran, ini namanya tetrahidrofuran itu biasanya kita sebut sebagai THF yang nanti bakalan ketemu sering banget ketemu di pelarut-pelarut organik itu biasanya sering banget pakai THF. Terus ada juga furan di sini furan. THP. Nah, ini biasanya juga buat gugus proteksi ya, tetrahidropiran. Ada piran, ada dioksan, ya ada etilamin, ada pirolidin, ada pirola, ada imidazol, ada pirazol, ada triazol, piperidin, piridin, pirimidin, piridazin, ya, banyak lah. Pirazin, nah seperti itu. Tiofen, ada oxazol, ada tiazol, dan ada morfolin seperti itu. Nah, ya itu mungkin sekian dari tata nama organik. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Nggak ada ya? Oke. Nah, kalau nggak ada kita masuk ke tata nama bisiklo ya. Bisiklo di sini. Nah, kalau bisiklo itu kita bisa lihat di sini bisiklo itu adalah cincin ganda ya, bisa dibilang cincin ganda atau molekul yang memiliki dua cincin sekaligus ya. Nah, tata namanya gimana? Ya simpel ya. Kalau misalkan dia punya dua cincin sekaligus ya tata namanya ya udah bisiklo gitu. Bisiklo depannya bisiklo. Nah, angka ini apa? Angka ini adalah kita lihat karbon di di luar karbon-karbon yang saling menghubung. Di sini kita bisa lihat di sini karbon-karbon yang saling menghubung ya. Karbon-karbon yang saling menghubung di sini. Maka di sini kita bisa lihat 1 2 3 4. Oke. Nah, di sini ada 4. Maka di sini terus 4. Sini juga ada 4. Jadi 4 sementara di sini di tengah-tengah sini ada ya 0. Maka 4 dekana. Dekana ini apa? Karena C-nya ada 10. Maka disebut sebagai dekana seperti itu. Kalau yang ini 2, di sini juga ada 2, di sini juga ada 2. Maka 2 oktana seperti itu. Kalau di sini ada 1 2 3, ada 3, di sini ada 3 1. Jadi 3 3 1. Nah, ingat ya, urutan ini sebenarnya bukan urutan kiri dulu, kanan terus baru tengah, tapi ini sebenarnya urutan
ya nomor urut yang paling besar aja yang turutin. Kalau misalkan di sini ada 2, di sini cuma 1, di sini 1, ya tulisnya tetap 211. Kayak gitu. Jadi intinya itu di sini adalah urutan dari angka yang paling besar ya. Seperti itu. Jadi di sini 3 karena di sini penghubungnya itu di sini kita lihat 1 2 3. Ini juga 1 2 3 ya 3 3 di sini di antara keduanya itu cuma ada 1 atom karbon. Jadi 3 3 1 nonana. Nonana ya karena ini 9 seperti itu. Oke. Sampai di sini bisa dimengerti? Saya? Oke. Oke, selanjutnya ini masuk ke Spiro. Nah, kalau Spiro juga sama ya, karena dia cuma berhubung 1, berarti ya udah di sini 4, 4. Nah, Spiro 4, 4, nonana. Nah, kalau Spiro itu cincinnya gabungnya di sini ya. Jadi bukan di sepasang atom karbon, tapi di satu atom karbon. Nonana, seperti itu. Oke. Sip, sebentar. Oke, sip. Ada yang di ini ditanyakan dulu? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, yang tersisa cuma 7 orang. Di ini dulu deh, di open cam dulu. Mau didokumentasikan. Harus didokumentasikan nih. Nih, ini pada di asrama nih. ICT apa sih? ICT Tanah Laut ya? Iya, Kak. Oh, saya kira ICT Vanuli. Ini Kalau dari mana aja? enggak ya waktu ke Bengkulu. Hah? Ke Bengkulu? Maksudnya? Iya. Oh iya. Pernah saya ke Bengkulu, IC Bengkulu. Yang waktu ke IC Benteng. Iya, heeh. Ini Ilham dari mana? Ilham sama Kak dari IC Oh, Benteng. sama dari IC Bengkulu ya. Kok saya nggak pernah ngeliat ya? Itu yang anak kelas 10-nya. Kalau kami kan Oh, kelas 10-nya. kelas 11. Oh, pantas. Ini Restu dari IC Tanah Laut juga. Dari mana, Restu? Oh, IC Batam. Oh, IC Batam ya, Restu IC Batam. Ini siapa? Raps siapa sih? Raps. Oke. Oke, kita 1 2 3 cheese. Sip. Oke. Ya, kayaknya sudah saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yo. banyak, Kak. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama.